Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, pada kajian 2 pekan yang lalu kita sama-sama mengkaji tentang satu pekan yang lalu barangkali tentang li'an. Ya, li'an itu kata kuncinya adalah ya sumpah seorang suami ya untuk membebaskan dirinya dari had qadzab ya, dengan siap dilaknat oleh Allah ya atas tuduhannya jika dia berbuat dusta dengan tuduhannya, sehingga dengan bersumpah li'an seseorang dapat terbebas dari had qadzab. Dan pada hari ini kita akan bicara tentang qadzabnya gitu ya. Tentang qadzab ya. Dan ini ada tertuang dalam surah An-Nur ayat 4 dan 5. Kalau li'an kemarin surat An-Nur ayat 6 sampai 9 ya. Ayat 6 dan 7-nya sumpah seorang suami ya untuk siap dilaknat atas tuduhannya kepada istrinya. Ya. Kalau ayat 8-9-nya itu sumpah seorang istri untuk membebaskan tuduhan suaminya dengan siap dimurka oleh Allah jika suaminya benar atas tuduhannya. Nah, untuk itulah maka di dalam surah An-Nur ayat 4 dan 5-nya ini berbicara tentang qadzab dan hukumnya dan implikasi hukumnya ya. Qadzab itu secara etimologi artinya melemparkan tuduhan ya. Itu qadzab, melemparkan tuduhan. Makanya digunakan kata yarmuna dalam Al-Qur'an kan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 4-nya walladzina yarmunal muhsanat. Yang dimaksud dengan yarmuna adalah yakdzifuna bizina gitu kan, melemparkan tuduhan ya. Itu secara etimologi. Secara terminologis ya, qadzab itu adalah melemparkan tuduhan atau menuduh gitu ya seseorang berbuat zina. Siapa seorang itu? Ya seorang wanita. Seorang wanita atau seorang laki-laki juga ya yang memiliki memiliki sifat muhsanat ya, wanita yang beriman, wanita yang terjaga, terpelihara dirinya, dan wanita yang ya tidak ngeh ya untuk berbuat itu gitu ya. Boro-boro mikirin gitu kan. Itu namanya gofilat. Itu begitu artinya. Jadi wanita yang baik lah, wanita yang sholihah, yang terpelihara ya dirinya dari perbuatan-perbuatan ya keji, dan wanita yang tidak ngeh ya, tidak kepikir gitu ya untuk berbuat gitu atau al-ghafilah. Nah, maka untuk itu seorang laki-laki jika menuduh ya, wanita yang seperti itu ya, dan tidak ada mendatangkan 4 orang saksi, maka itu sudah masuk qadzab namanya. Qadzab. Nah, itu bedanya qadzab dengan li'an tadi kan. Kalau li'an kata kuncinya sumpah ya untuk siap dilaknat itu kira-kira. Kalau qadzab yang menuduh ya, menuduh tanpa alat bukti gitu. Alat bukti. Dan kalau tuduhan itu berzina, maka alat buktinya 4 orang saksi. Jadi kalau ada seorang menuduh perempuan yang baik-baik, perempuan yang sholihah, perempuan yang terjaga ya dari perbuatan-perbuatan seperti itu, dan tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka dia disebut qadzab. Dan apa implikasi hukum terhadap orang yang menuduh itu tanpa saksi itu, maka dia harus didera. Berapa? Didera, dicambuk 80 kali. Nah, itu ya. Nah, itu kalau kita lihat surah An-Nur ayat berapa? Ayat 4-nya kan, ya. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan seorang wanita yang beriman, wanita yang baik, yang terjaga, yang terpelihara, yang tidak ngeh ya untuk hal-hal seperti itu kan gitu ya. Maka fadliduhum ya, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan orang yang menuduh perempuan seperti itu tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi ya sebagai alat bukti. Jadi alat bukti untuk tuduhan itu adalah 4 orang saksi. Kalau kurang nggak boleh. Itu menuduh namanya kan? Itu menuduh ya. Maka orang yang menuduh itu
tanpa 4 orang saksi kepada perempuan yang soleh dan baik itu, maka dia harus didera 80 kali cambukan atau dera. Itu hukuman fisiknya. Tapi tidak cukup dengan itu, ya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Nah, itu ya. Dan hukuman yang kedua bagi orang yang menuduh tanpa bukti, ya, bahwa orang itu berbuat zina, maka tidak boleh, ya, menjadi saksi, ya, tidak boleh diterima kesaksiannya selama-lamanya. Nah, itu berat ya. Ini menyangkut track record ini. Track record ya secara moral sudah cacat gitu kira-kira. Jadi orang yang menuduh tanpa bukti secara moral sudah cacat moralnya. Makanya kesaksian tidak boleh diterima selama-lamanya. Dan yang ketiga, hukuman yang ketiga, wa ulaika humul fasikun. Nah, itu dia termasuk orang-orang yang fasik, ya. Orang-orang fasik itu al-fusku artinya al-khuruj min ta'atillah. Itu arti al-fisku, al-fusuk. Orang yang keluar dari taat kepada Allah. Orang yang enggak taat kepada Allah lah, ya. Yang kerjanya masih maksiat. Bayangkan ya. Jadi orang yang menuduh sembarangan, ini perhatian buat kita orang-orang yang beriman, tidak boleh kita menuduh sembarangan. Karena memang Islam itu sangat, ya, memelihara kehormatan saudaranya, memelihara, ya, bangunan masyarakat, memelihara juga tentu ketahanan keluarga. Jadi kehormatan diri, ketahanan keluarga, dan bangunan sebuah masyarakat itu harus dipelihara, dijaga, ya, dengan baik. Ya, dengan cara apa tadi? Dengan cara diantaranya tidak boleh menuduh sembarangan. Maka untuk itu di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4 ini bicara tentang qadzab, dan qadzab itu adalah tuduhan seseorang terhadap wanita yang terpelihara, ya, wanita yang mukmin terpelihara tanpa 4 orang saksi. Nah, ini dalam hukumnya adalah minal kabair. Apa? Minal kabair, dosa besar. Dosa besar. Jadi termasuk dosa besar tuh, ya. Minal kabair, bukan dosa kecil lagi. Jadi kalau orang menuduh, ya, perempuan yang baik-baik berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, ya, maka dia telah berbuat dosa besar gitu. Nah, maka karena dosa besar, ya, dan ini menyangkut masalah hak, ya, hak, ya, untuk terjaga kehormatan orang lain, maka Allah berikan sanksi yang berat, ya. Sanksi itu tadi ada sanksi fisiknya, ya, ada sanksi moral gitu, ya, ada sanksi akhirat. Itu kira-kira gitu, ya. Jadi ada 3 sanksi itu, ya. Dan itu memang Islam begitu. Jadi selalu dikaitkan, ya, bahwa sanksi itu tidak hanya bersifat duniawi, tapi sampai akhirat. Saya pernah mengatakan pada kajian yang lalu, bisa saja orang selamat terbebas di dunia, tapi di akhirat tidak akan pernah bebas kalau dia berbuat salah. Karena akhirat adalah pengadilan yang paling adil, ya, yang tidak bisa tipu-tipu, tidak bisa cincai gitu. Apa cincai itu? Di dunia masih bisa cincai, gitu. Atau masih bisa, ya, masih bisa lah, ya, direkayasa, ya. Di akhirat nggak bisa tuh direkayasa. Di dunia bisa itu direkayasa, kan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Di dunia itu ya, permainan, ya, senda gurau sebetulnya, kan. Di akhirat mah bisa dia, ya. Tapi itu ini ada 3 sanksi dunia, yaitu 2, ya. Pertama untuk masalah fisik, yaitu didera 80 kali, dan sanksi moral, yaitu tidak diterima kesaksian. Itu jadi kalau orang sudah secara sosial itu cacat moralnya, kan, maka ya udah, dia tidak boleh diterima kesaksiannya dalam konteks qadzab ini. Baru nanti sanksi akhiratnya apa? Nanti Bapak lihat dalam surah An-Nur ayat 23. Ini kaitan dengan qadzab juga, dengan sanksi akhirat. Berapa surat An-Nur ayat berapa? 23. Nanti dibaca lagi tuh ayat itu.
innalladzina yarmunal muhsanat, ya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita mukmin yang baik-baik gitu ya. Ya, di sini ada al-ghafilat, al-mu'minat kan. Yang maksud dengan al-ghafilat tadi itu perempuan yang mukmin, yang solihah, yang terjaga dirinya dan tidak ngeh gitu. Ya, tidak ngeh untuk berbuat gitu, nggak kepikir gitu. Boro-boro berbuat gitu nggak kepikir gitu kan. Itu namanya ghafilat, apa? Al-ghafilat. Di situ sebutkan dalam surah ayat 23, ya innalladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Nah, ini apa tuh? Ini ancamannya di akhirat. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Apa? Lu'inu. Orang yang menuduh itu dilaknat oleh Allah. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Sampai akhirat tuh. Jadi tadi saya sampaikan bahwa hukuman dalam Islam itu tidak hanya dunia, tapi akan kebawa ke akhirat. Karena memang Islam itu agama yang transenden ya, apa? Yang transenden, yang tidak sekuler, Pak. Islam apa? Menolak sekulerisme. Ya, tidak ada pemisahan antara dunia sampai akhirat. Apa yang dilakukan seseorang di dunia akan berimplikasi di akhirat. Kalau berbuat baik akan dapat kebaikan, berbuat jelek akan dapat kejelekan balasan. Walaupun sebesar biji zarah kebaikan, biji sawi atau biji zarah ya. Biji sawi, biji korma itu kan ada. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi itu semua perbuatan kita di dunia ada dampak di akhirat itu. Maka hati-hati ya. Satu kata keluar di mulut kita akan ada hisab di akhirat itu kira-kira. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan kita ini menuduh. Karena tuduhan terhadap perempuan yang baik-baik dan yang beriman, yang menjaga diri dan tidak ngeh ya, tidak kepikir untuk berbuat begitu, maka dia akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun azim. Tidak cukup dilaknat, tapi ujungnya dan bagi mereka orang yang menuduh itu adzabun azim. Azab yang besar, yang pedih. Azim itu kan dalam bahasa Arab siagul mubalaghah. Dan itu hanya milik Allah itu. Azim apa? Yang paling apa? Yang paling besar. Paling itu kan siagul balaghah. Jadi azimun ya. Maka digunakan kata azim ini ya. Azab yang paling besar gitu bagi laki-laki yang menuduh wanita tanpa bukti. Bukan hanya dilaknat di akhirat, tapi juga mendapatkan azab yang besar ya, yang paling besar, yang paling dahsyat ya, azabnya dari Allah. Nah, ini surah An-Nur ayat 23 yang menjelaskan bahwa sanksi bagi laki-laki yang menuduh perempuan beriman, yang menjaga dirinya, yang tadi ghafilat, yang tidak pernah berpikir tentang hal itu, maka bagi mereka pertama dicambuk 80 kali, yang kedua tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya abadan kan? Dan yang ketiga di akhirat akan diazab karena dia orang yang fasik, apa termasuk orang fasik. Maka orang fasik itu kalau memang tidak ya bertobat pada akhirnya akan masuk ini ya sanksi ini, dilaknat di dunia dan dilaknat di akhirat, dan dia mendapatkan azab yang paling besar, yang pedih, azab yang apa? Yang pedih. Ini Bapak rahimakumullah mengenai implikasi ya, dampak tuduhan ya terhadap orang yang menuduh perempuan yang beriman dan yang terjaga itu tanpa 4 orang saksi. Kemudian ayat itu juga mengatakan pada ayat selanjutnya ya, jadi illal ladzina tabu kecuali tadi yang menuduh tadi itu tabu. Apa tabu itu? Bertobat. Dia bertobat ya. Bertobat min ba'di dzalika wa aslahu.
Setelah bertobat, dia berbuat amal soleh. Dia menyesali dan juga selanjutnya dia melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak lagi mengulangi ya bahwa itu tuduhan itu memang tidak boleh. Disadari ini dosa besar, ini dilarang oleh agama dan dia bertobat kepada Allah dan tobatnya itu diikuti wa aslahu ya dengan apa? Dengan amal soleh. Tidak lagi berbuat maksiat. Maka fa innallaha ghafurur rahim. Itulah Allah ya, luar biasa ya. Maka Allah Maha Pengasih, Maha Pemberi tobat ya. Ghafur itu apa ya? Mengahampura, apa ngahampura? Ya, Maha ngahampura, Ghafur. Ngahampura ya. Mengahampura itu apa? Maha Pemberi ya, ampunan lah ya. Maha Pemberi ampunan dan Maha Penyayang. Ghafur itu pemberi ampunan, Maha pemberi ampunan. Artinya Allah itu tidak terbatas ampunannya. Tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Beda dengan manusia. Manusia ada batasnya. Betul Pak ya? Sabarnya ada batasnya gitu. Makanya sering ngomong sabar kan terbatas katanya. Memaafkan pun ada batasnya. Makanya ada ungkapan tidak ada maaf bagimu gitu. Allah nggak punya sifat itu gitu. Karena Ghafur apa? Ampunannya tidak ada batasnya. Kebaikannya tidak ada batasnya. Itu Allah tuh. Kasih sayangnya tidak ada batasnya. Tidak sayangnya tidak ada batas. Kasihnya nggak ada batas. Ampunannya nggak ada batas. Itu Allah Maha ya, pengampun dan Maha penyayang. Atau pemberi ampunan atau Maha pengampun, Maha ngahampura lah pada hamba-hambanya dan Maha penyayang. Padahal ini kan dosa besar tadi kan, minal kabair kan. Tapi kalau tabu, kalau pun udah berbuat dosa besar, kalau dia bertobat dan dia menyesali perbuatannya itu dan mengisi hidup selanjutnya dengan amal soleh, ya maka Allah Maha Pengampun. Diterima ku Allah, ya, tobatnya itu, diterima perbaikan hidupnya itu, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak rahmatullah, nanti ini ada beberapa penjelasan tentang ilah itu kan, istisna itu. Jadi kembali ke bahasan kita yang pertama, apa itu qadzab? Tadi sudah tahu ya. Qadzab adalah tuduhan seorang laki-laki kepada perempuan yang beriman dan yang terpelihara dirinya dan yang tidak ngeh untuk perbuatan begitu tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Itu qadzab artinya. Tuduhan ya. Kemudian apa hukum qadzab kan itu ya? Hukumnya adalah dosa besar. Maka untuk itu tidak boleh kita asal menuduh. Apalagi tuduhan itu menyangkut masalah perjinahan kepada orang lain. Karena itu merupakan al-minal kabair, dosa besar. Apa landasannya? Tadi landasannya surah An-Nur ayat berapa? Ayat 4 ya, dan surah An-Nur ayat 32. 23 ya. Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam yatu bi arba'ati syuhada'a fadliduhum saman jada. Kemudian apa dampak hukumnya ya terhadap orang yang berbuat tuduhan tadi? Tadi dampak hukumnya adalah dosa besar. Tapi tidak cukup dosa besar, ada sanksi hukum. Apa? Sanksi hukum. Sanksi hukum terhadap pelaku qadzab disebut qadzib ya. Kalau pelakunya qadzib, apa Pak? Qadzib. Kalau yang korbannya makdzub, artinya apa? Makdzub. Nah, ini korbannya makdzub. Kalau pelakunya apa? Qadzib. Al-qadzib itu pelaku. Yang menuduh qadzib. Penuduhnya qadzib. Kalau makdzub apa? Yang dituduh. Ini korban, ini makdzub. Nah, ya. Yang dituduh. Di pelakunya qadzib. Kalau perbuatannya apa? Qadzab. Kalau qadzab apa? Ini perbuatan membunuh aja kan? Ini qadzab. Tapi dalam ayat itu tidak ada kata qadzab kan?
Yang ada yarmuna musona. Apa? Yarmuna musona. Yang melempar, ya, melempar tuduhan. Nah, makanya disebut dengan al-qadzaf ya. Ar-ramyu bil zina. Itu bahasanya apa pengertiannya? Ar-ramyu bil zina. Jadi qadzaf adalah melempar tuduhan berbuat zina. Terserah bahasa begitu. Nah, kalau kita terminologikan arti qadzaf adalah tuduhan seorang ya terhadap wanita ketika yang beriman, yang terpelihara, yang tidak ngeh untuk perbuatan begitu, berbuat zina tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi. Nah, kalau ada saksinya nggak qadzaf namanya kan? Ya, terbukti kan? Terbukti. Nah, itu namanya. Nah, qadzaf pelakunya, makdzub adalah orang yang dituduhnya. Nah, Bapak sekalian, bagi qadzaf, ini saya gunakan kata qadzaf. Kenapa saya perkenalkan ini istilah? Nanti saya akan menggunakan kata qadzaf. Bagi si qadzaf, gitu. Apa qadzaf? Pelaku tuduhan itu, maka dia harus menerima 3 sanksi tadi kan? 3 sanksi. Pertama, sanksi badan. Apa? Sanksi badan. Ya, disebut dengan al-uqubah al-badaniyah. Apa? Al-uqubah badaniyah, sanksi badan. Apa itu? Diderak, dicambuk 80 kali. Ya, itu sanksi. Yang kedua, al-uqubah al-adabiyah namanya. Sanksi adab, sanksi moral namanya. Apa sanksi moralnya? Tidak diterima kesaksiannya selamanya, kan begitu ya? Abadan ya. Yang ketiga, sanksi akhirat. Apa sanksi akhirat? Apa sanksi akhiratnya? Tadi yaitu dilaknat ya di dunia dan di akhirat dan mendapatkan azab yang pedih. Ini surah An-Nur ayat 23 tadi kan? 23 sebagai ya korelasi lah dengan ayat 4 dan 5 An-Nur tadi. Jadi itulah 3 sanksi yang harus diterima nih oleh qadzaf. Ya, oleh qadzaf. Jadi orang yang menuduh tanpa saksi. Kemudian pada ayat berikutnya bagaimana kalau dia bertobat kan gitu ya? Illal ladzina tabu. Kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah mim ba'di dzalika, setelah dia berbuat tuduhan tadi. Wa aslahu, setelah bertobat ternyata dia ada perubahan perilaku ke depannya. Jadi orang yang soleh, jadi orang yang ahli ibadah, dari orang yang memang taat kepada Allah, memperbaiki perilakunya. Enggak lagi ya mudah-mudah menuduh, enggak lagi berbuat maksiat. Wa aslahu. Maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kan Allah katakan ghafur ya kan? Dan mendapat kasih sayang dari Allah karena atas tobatnya. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, maka tetapi permasalahannya adalah apakah dengan dia bertobat itu menghilangkan 3 hukuman tadi kan gitu. Dengan dia bertobat itu apakah menghilangkan 1 apa tadi? Hukuman cambuk, betul ya? 2 dicabut ya predikat larangan kesaksiannya. Bisa jadi saksi lagi gitu ya. Yang ketiga di akhirat bisa masuk surga kan gitu ya. Setelah dia bertobat. Bapak sekalian, ada 2 hal yang menarik ya dari tahap bahasan ini. Yang pertama, apakah qadzaf itu hakullah atau hakul adami? Nah, ini apakah ketentuan menuduh itu ya, qadzaf itu dengan sanksi hak Allah atau hak manusia? Kalau hak Allah gitu kan. Kalau hak Allah, maka Bapak rahimakumullah, walaupun orang itu misalkan tidak tidak dimaafkan oleh makdzub ya, korban, tetap itu harus dilaksanakan 3 hukuman tadi. Karena hak Allah kan tidak ngaruh. Ya, jadi itu yang pertama. Kalau hak itu hak adami, maka yang menentukan hukuman itu adalah manusia kan. Ini menyangkut masalah hak manusia. Jadi kalau hak Allah kan ada
tidak ada pemaafan dari manusia, itu ya, maka dia harus menerima hukuman cambuk. Tapi kalau hak manusia, maka kalau dimaafkan oleh si makdzub ya, oleh si tertuduh, oleh korban ya, maka itu bisa dibebaskan dari hukuman cambuk. Yang kan cambuk tadi kan. Ini ada dua pendapat kan. Ya, kalau pendapat Imam Abu Hanifah ini hak Allah kan. Kalau pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i ini hak adami. Makanya karena hak adami, pelaku tuduhan itu qadzif namanya, itu akan terbebas dari hukuman dengan 3 hal. Nah, ini penting ya. Jadi qadzif bisa terbebas dari hukuman ya dengan 3 hal. Yang pertama, bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, itu ya. Kalau tadi yang menuduh itu bisa hakim, coba ada nggak saksinya? Ada 4 orang saksi. Dia menyatakan melihat, gitu kan? Melihat, bukan mendengar ya, bukan kira-kira, bukan juga, bukan kila wakola, nggak boleh itu. Ya, tapi melihat, menyaksikan bahwa memang tuduhan orang ini benar terhadap perempuan itu karena disaksikan oleh 4 orang tadi. Itu yang pertama. Jadi kalau sudah ada 4 orang saksi ini, maka bebas dia dari hukuman tadi 3 tadi ya hukuman cambuk tadi. Yang kedua, yang bisa membebaskan qadzif dari hukuman tadi yang 3 tadi, ada pengakuan dari makdzub. Jadi dituduh berbuat zina, kata makdzub, ya saya berbuat zina gitu. Itu bebas tuh. Tinggal nanti yang dituduh itu siap menerima hukuman cambuk kan? Kan itu cambuk kalau dia perempuan yang belum menikah ya mi'ata jaldah an azaniyatu wazani fadlidu mi'ata jaldah. Jadi 100 kali. Kalau dia udah nikah dirajam bil hijarah gitu kan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ini tadi dimaafkan oleh makdzub. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau dimaafkan oleh makdzub, si qadzif itu dimaafkan adalah karena engkau sudah bertobat, karena engkau sudah mau berubah, ya, meninggalkan perbuatan fusuknya, aku maafkan. Itu kira-kira. Maka si qadzif bisa terbebas dari hukuman cambuk tadi. Kenapa demikian? Karena tadi berawal dari bahwa hukuman qadzaf itu adalah hakul adami. Apa? Hakul adami. Menyangkut masalah ya hak kemanusiaan. Kan itu ya, ada hak Allah, ada hak adami. Kalau hak Allah kan dengan istighfar aja cukup, Pak. Istighfar, taubat itu hak Allah. Tapi kalau hak adami mesti ada itu. Mesti ada pemaafan, mesti ada ikrar. Ya masalah harta kan misalkan kalau ada orang meminjam uang ya atau meminjam apa saja. Ya, itu kan ada hak adami itu. Kalau kita meninggal, kalau ada orang yang meninggal masih ada pinjamannya, itu masih ke bawah ke akhirat tuh. Atau dia pernah nyakitin ya perasaan orang belum sempat minta maaf. Itu masih ada hak adami itu. Itu di akhirat ditagih itu. Atau misalkan dia mengambil apalah tuh hak hartanya, ada hak kehormatannya, ada hak jiwa. Paham, Pak? Ya, yang membunuh kan ada hakul adaminya kan? Ya belum sempat misalkan dia bertobat dan belum sempat dikisos itu, maka nanti di akhirat akan dapat balasan itu. Nah untuk itulah maka apakah qadzaf ini hakullah atau hakul adami? Kalau hakul adami sebagaimana yang dipendapatkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, maka makdzub bisa memaafkan qadzif bisa makdzub ya memaafkan si qadzif tadi. Dan qadzif terbebas dari hukuman. Itu Mas sekalian ya, mengenai hal pertama yang perlu dipahami. Ya, kalau menurut saya berpendapat dua-duanya kuat ya, dua-duanya kuat ya. Karena kalau Imam Hanafi ya begitu pendapatnya ya karena memang di situ semuanya itu adalah ya perintah dari Allah kan. Ya, kalau Imam Abu Asy-Syafi'i atau Maliki, itu ada juga di situ irisan dengan hakul adaminya. Tapi ada juga yang kedua, pendapat yang kedua bahwa yang ketiga maksudnya ya,
bahwa itu dua-duanya memiliki hak. Bahwa itu hakul dan hakul ada yang dua-duanya bisa dilaksanakan ya untuk apanya? Untuk pelaksanaan hukumannya. Kalau hakul adami itu menyangkut masalah cambuknya. Kalau hakullah menyangkut masalah apa tadi? Membebaskan dari kesaksian dan siksa di akhirat nanti gitu. Nah, makanya untuk itu kata-kata illa itu, nah ini sedikit lagi yang kedua nih, illa itu apa dia? Illa itu apa ya? Pengecualian, betul. Istisna, exception ya. Illa itu kembali kemana? Nah itu kan betul. Apakah kembali ke redaksi kalimat sebelumnya atau kalimat hanya yang terakhir? Apa ya? Ini juga akan punya pengaruh ya terhadap hukum tadi. Coba illal ladzina tabu. Kan ayatnya begini Pak ayatnya. Supaya mudah ya. Walladzina apa? Walladzina yarmuna musanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Ya. Maka fadliluhum di sini. Fadliluhum samanina jada. Satu. Jadi orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina tidak dapat mendapatkan saksi, maka hukumannya kan? Hukumannya dicambuk 80 kali, didera. Kemudian wala takbalu apa? Wala takbalu lahum syahadatan abada. Ini yang kedua. Kemudian yang kedua, dan kesaksiannya tidak diterima selamanya. Ya, gitu. Yang ketiga, wa ulaika humul fasiqun. Dan dia termasuk orang yang fasik. Orang yang fasik itu di akhirat kalau nggak tobat, azab. Dapat azab kan? Sebagaimana tadi surah An-Nur ayat 23 dikaitkan dengan ayat ini. Kemudian ini kan ayat nomor 4 ya. Nomor 5 kan illal ladzina tabu kan ya. Apa tadi? Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Jadi begini Pak MC saya yang pertanyaannya. Kecuali orang-orang yang bertobat dan perbaiki hidupnya. Apakah istisna ini, pengecualian ini kembali kepada semua kalimat sebelumnya, yang tiga ini maksudnya, atau hanya kembali kepada yang terakhir, umur fasik itu. Tapi kalau istisna ini tabinya kembalinya kepada dan ketiganya, maka Allah mengampuni ketiga-tiganya. Kalau ada orang yang bertobat ya, dan memperbaiki hidupnya, nggak ada menuduh, dia mengakui, meminta maaf, minta ampun kepada Allah, dan dia memperbaiki hidupnya, maka dia terbebas dari ketiga. Tapi kalau ini menurut jumhur ulama, ya, ulama. Tapi Imam Hanafi itu bagus. Kalau menurut beliau hanya yang terakhir al-fasiqun yang diterima oleh Allah bebasnya dari kefasikan. Tapi yang ini tetap masih berlaku. Dia harus siap. Kalau sudah bertobat, meminta ampun, meminta maaf, tetap harus ditegakkan hududnya, berupa cambuk kalau kita. Tetap tidak diterima. Yang diterima apa? Dia terbebas dari predikat fasikun gitu. Ya, karena kembalinya kira ini ke al-fasikun. Kartos ya. Kenapa begitu? Memang begitu ketentuannya dalam ibadah itu ilah ini akan bisa diljami apa? Diljami. Jadi untuk kembali kepada kalimat seluruhnya semua seluruhnya. Ini Mas sekalian. Jadi kalau sudah ada orang
ya bertobat, kemudian dapat pemaafan ya dari makhluk, maka dia bisa terbebas dari 3 hukuman ini. Tidak dicambuk, tidak juga kesaksiannya bisa juga diterima, dan di akhirat dia akan berampunan dari Allah. Begitu kira-kira ya. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah nggak begitu. Kata beliau enggak. Yang diterima taubat itu ada, tidak pasti ada. Tapi hukuman yang dua ini tetap masih berjalan. Jadi orang bertobat tetap dia bisa dicambuk. Kemudian bertobat tetap ya tidak diterima kesaksian. Tadi mah ada kata abadan, ya Pak. Abadan. Ini mana yang lebih kuat? Ya, lebih kuat. Tapi kalau kita kepada spiritnya tadi innallaha ghafurur rahim, kan apa? Ghafurur rahim, kan? Itu kan begitu kan. Allah itu Maha apa? Pengampun dan Maha Penyayang. Maka untuk itu bisa saja kita berpendapat bahwa semuanya bisa dibebaskan dari si qadim tadi. Artinya makhluk memaafkan perbuatan qadim, dan qadim telah bertobat dan memperbaiki hidupnya. Itu rahimakumullah berkenaan dengan kata ilah. Itu sebenarnya maka dalam menafsirkan Al-Quran harus memiliki pemahaman bahasa yang baik. Itu mutlak ya. Kalau tidak nanti kan ya, kalau membaca hanya terjemahannya saja, saya dapat juga itu. Ini seperti itu ya. Para ulama itu membahas tentang hukum, tidak main-main kan. Ya, sehingga demikian ada 2 pendapat di sini. Yang pendapat jumhur ulama, ketika orang yang menuduh qadim sudah bertobat dan sudah dia memperbaiki hidupnya menjadi orang yang soleh, maka semua 3 ini dimaafkan, tidak ditegakkan pada dia. Tapi kalau Imam Abu Hanifah ya, tetap yang 2 ditegakkan, kita hukumannya ya, tapi yang ketiga aja dia terbebas dari ya sifat kefasikan, jadi orang fasik. Nah, ini saya berpendapat jumhur ulama. Kenapa demikian? Karena di ujung ayat itu adalah innallaha ghafurur rahim. Apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha. Tapi tidak menyalahkan pendapat Imam Abu Hanifah. Kenapa menyalahkan? Karena menurut saya juga punya kekuatan. Yang pertama, orang tidak boleh main-main, ya. Itu hak masyarakat ya. Kalau orang main-main dengan tuduhan, ya tetap tidak boleh. Ya. Dan itu hakul dan itu adalah keabadan. Abad itu selamanya. Jadi kalau selama-lamanya ya walaupun kita bertobat tetap berlaku gitu kira-kira. Ya. Itu Bapak mengenai perbedaan pendapat. Ya, saya sengaja sampaikan kedua pendapat itu agar kalau kita mendapatkan 2 pendapat, itu sudah biasa. Sudah tahu landasannya. Kalau saya punya ya pendapat jumhur ulama, bahwa jika ada penuduh tadi sudah bertobat ya, dan sudah misalkan memperbaiki hidupnya waslahu dan minta maaf kepada siapa? Makhluk dengan penyesalan yang tinggi, maka dia terbebas dari 3 hukuman ini. Gitu. Enggak dijerat, dikembalikan hak kesaksiannya, dan nanti di akhirat dapat ampunan dari. Karena ada 2 kata Pak, tabu wa aslahu. Nah, ini menarik itu Pak, tabu wa aslahu. Coba lihat bahasanya. Mana tadi? Innal ladzina tabu ya wa aslahu. Jadi tidak cukup bertobat itu. Jadi tidak cukup dia mengakui kesalahannya gitu kira-kira. Tapi ada sebuah etika baik untuk memperbaiki hidupnya. Ini orang yang soleh. Jadi kalau hanya dia mengatakan tobat, menyesal saja, setelah itu dia lagi-lagi berbuat fasik, jadi nggak masuk begitu. Harus ada aslah. Karena ini 2 ini mengikat kepada qadim. Maka tadi jumhur ulama mengatakan jadi ampuni semuanya. Orang yang sudah tobat kok, orang sudah juga berubah kok kan,
Masa kok nggak diampuni sih kan? Allah aja nggak pengampun. Itu Bapak rahimahumullah mengenai apa tadi? Mengenai kalau ini nanti ada juga kenapa? Saya mengambil juga tadi apa? Pendapat jumhur. Karena kalau Allah mengampuni kefasikannya, gitu kan? Masih mengampuni dua di atas gitu. Maka sudah terbebas nih dari sifat busuk. Berarti orang bebas dari ampunan dari azab neraka. Kok tiba-tiba ini nggak diampuni gitu kan ya? Ini ya luar biasa kira-kira gitu ya, ini luar biasa. Ajaban ini luar biasa. Nah kalau diampuni ya semuanya diampuni. Maka Bapak sekalian, ilah di sini ya, ilah di sini kecuali ya itu masuk pada semua kalimat sebelumnya, baik ketiga sanksi. Apa bayangnya? Jadi Bapak intinya kembali ke tadi bahasan saya bahwa sanksi bagi si qadzif itu akan bebas dengan 3 ya kan? Nah, 3. 1 ada saksi 4. 2 pengakuan dari makdzub yang dituduh ngaku itu itiraf. Yang ketiga tadi ya dia diampuni, dimaafkan oleh makdzub. Kenapa itu menjadi penting saya sampaikan? Ini berkorelasi gitu bahwa pemaafan makdzub itu akan menghilangkan apa juga tadi? Menghilangkan juga sanksi ya bagi si qadzif. Karena Allah sudah mengampuni dan makdzub sudah memaafkan gitu. Jadi hakullahnya terpenuhi dan hakul abdi juga terpenuhi gitu. Paham Pak ya? Ya hakullah kan lebih mudah Pak. Jadi kalau kita ini ya ingin menggunakan hak Allah itu mudah itu, lebih mudah lah dengan hak manusia gitu. Kalau Allah kan nggak istighfar ya, ceurik we nggak penting ya Allah. Ya Allah, ya nyesel ya Allah gitu ya. Pada tuh kieu-kieu teuing hirup teh gitu. Anu geus kolot ya Allah, yang ngarasa ya loba dosa. Itu ceurik ngapain Allah? Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau manusia Pak, ini belum selesai itu urusannya. Lamun ceurik ya Allah tolong. Ceurik utang dibayar kudu gitu. Encan beres tuh urusan eta. Encan beres. Jadi lamun ka Allah ceurik ya, uga putih ya Allah nyesel ya, loba dosa ya Allah. Keur morat kieu hirup ya Allah. Geus kolot karasa gitu ya. Itu bisa Allah maafkan. Dimaafkan Allah. Tapi kalau ka manusia boga hutang, ceurik supaya hutangna dibebaskeun. Teu dibebaskeun, gue ceurik, mau dibatin gue. Itu belum bebas tuh. Belum bebas. Maka saya katakan hakul adami lebih berat dari hakullah gitu, untuk membebaskannya. Nah, kalau ini kan sudah jelas tadi kan, dia bertobat ya, kemudian dia memperbaiki hidupnya, kepada Allah meminta ampun, bermanusia meminta maaf dan dimaafkan oleh makdzub tadi kan, oleh korban tadi dan Allah mengampuni, udah bebas tuh. 3 hukuman tadi. Itu menurut jumhur ulama begitu. Maka saya ambil pendapat ini. Ya kalau sudah hakullahnya bebas, hak adamnya bebas, ya udah. Semuanya bebas ya dari hukuman itu. Ini Bapak rahimakumullah mengenai apa namanya qadzaf. Jadi pengertian sudah, hukum qadzaf sudah, syarat terjadinya qadzaf. Nah ini belum tadi ya. Nah qadzaf itu terjadi kalau ada syaratnya Pak. Syaratnya itu untuk qadzif ada 3 syaratnya. Yang pertama ya dia balik, dia berakal. 1 balik, berakal. Yang ketiga memang dia ada kesadaran ya, itikad buruk untuk itu. Nah, itu ikhtiar namanya. Jadi kalau qadzifnya itu orang gila, nggak boleh, nggak dicambuk itu. Ya, jelma gelo, nuduh-nuduh sembarangan gitu. Gelo, tidak ada tuh implikasi hukumnya nggak ada, karena rufi al-qalam. Gitu. Atau anak kecil Pak yang belum balik, ya anak kecil nuduh, nah itu omongannya nggak direkan gitu, karena belum balik. Maka qadzif itu harus balik, berakal, dan memang dia ada kemampuan untuk menuduh itu, ikhtiar ya, ada pilihan untuk tidak dan untuk menuduh. Itu untuk qadzif.
Untuk makdzub ada 5 syaratnya. Yang pertama Islam, seorang muslim atau muslimah ya. Yang kedua al-bulugh, balik. Yang ketiga al-aqlu, berakal. Ya, yang keempat al-huriyah, merdeka, dan yang kelima al-iffah atau al-afifah. Perempuan itu ada perempuan yang soleh, yang terpelihara, dan al-ghafirah tadi kan, yang tidak ngeh untuk berbuat gituan. Itu yang kelima. Kalau syarat ini tidak ada satu syaratnya nggak jadi tuh, ya nggak jadi. Misalkan perempuannya itu maafnya nggak jadi dicambuk gitu. Perempuannya itu maaf ya tidak afifah. Dia memang gitu kerjaannya gitu, paham Pak? Perempuan yang dituduh itu bukan perempuan yang baik-baik gitu Pak, tapi memang perempuan yang begitu kerjaannya, paham maksudnya ya? Ya, apa ya dia kerjaannya yaitu bisnis non migas gitu. Apa ya? Bingung juga ngomongnya ya. Saya di masjid dengan anak juga ngomongnya. Jadi apa bisnis apa gitu ya? Itulah bisnis gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki yang nuduh kamu zina, emang dia kerjanya begitu? Itu tidak afifah namanya. Paham, Pak? Jadi masuknya tuduhan itu dengan implikasi hukum cambuk yang 3 itu, kalau yang dituduhnya itu perempuan yang baik-baik, yang afifah tadi ya, yang muhsonat, yang afifat dan ghafirah. 3 itu harus sebut. Ya apa tadi? Perempuan yang muhsonat, mu'minat, muhsonat, al-afifah. Afifah itu apa? Kan yang terjaga. Al-afifah dan al-ghafirah apa? Ini orang yang tidak ngeh. Tidak ngeh apa? Buru-buru kepikir gituan gitu kan. Ini ghafirah. Kok dituduh gituan sih boro-boro kepikir gitu. Mikir-mikir aja gitu. Jangan kan lakukan kepikir gitu. Itu ghafirah tuh. Itu ada kan. Nah, jadi ini saatnya. Jadi kalau perempuan itu tidak afifah dituduh memang begitu. Jadi yang itu nggak lihat gitu. Memang gitu kerjaannya. Itu bukan nuduh namanya kan, kenyataan gitu. Ini nuduh ini perempuan yang baik. Maka 5 syaratnya jadinya hati itu. 1, perempuan itu beriman. 2, perempuan itu balik. 3, berakal. 4, mereka ya kuliah. Yang 5, perempuan yang terjaga, yang soleha dan yang ghafirah. Ini. Nah kalau itu ada pada perempuan, maka kalau dituduh dia jadi dicambuk gitu. Kalau ada masalah. Tapi kalau perempuan itu hilang salah satu syaratnya, tidak afifah, saya tulis saja al-fajirah, perempuan yang memang begitu kerjaannya, ya bisnis apa daging mentah ya, itu ya bingung juga sama dia. Begitu ya, fajirah, oh ya, selesai, maka itu tidak masuk tuh, ya laki-laki tidak masuk disebut qadhib itu. Bukan qadhib kan, kenyataannya gitu. Nggak dicabut ya. Tapi kalau laki-laki menuduh perempuan seperti ini, dia masuk itu fadriduhu 3 yang tadi. Karena banyak itu tentang syaratnya. Jadi untuk qadhab itu ada syaratnya. Syarat bagi qadhib dan makdzub. Kemudian di sini ada had, apakah hak Allah atau hak manusia? Sudah tadi ya. Apakah diterima kesaksian qadhab jika bertobat? Saya kira tadi sudah. Bapak rahimakumullah, tapi perlu saya mungkin bacakan nanti minggu depan lah. Ada di sini 7 kesimpulan. 7 kesimpulan yang mungkin diperdalam ya tentang qadhab ini. Insyaallah nanti pekan depan ya.